Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan awasi rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih hasil pemuktahiran dan penetapan daftar pemilih sementara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan tahun 2020. Koordinator Divisi Pengawasan Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Bangka Selatan, Azhari, mengatakan penetapan DPS nanti Bawaslu akan mendapatkan by name by address termasuk partai politik dan LO. DPS ini akan menjadi bahan kita untuk kita analisis dan juga nanti kita ke lapangan untuk kita sinkronkan apakah terdapat pemilih yang TMS masih masuk DPS atau tidak dan sebaliknya, ataupun pemilih ganda. Jadi untuk hari ini adalah penetapan DPS barusan dilakukan oleh KPU Bangka Selatan. Nah, penetapan DPS ini nanti Bawaslu akan mendapatkan by name by address termasuk partai politik juga, LO juga dapat. Nah, DPS ini akan jadi bahan kita untuk kita analisis dan juga nanti kita ke lapangan untuk kita sinkronkan apakah terdapat pemilih yang TMS masih masuk DPSK, apakah sebaliknya pemilih yang MS justru tidak masuk di DPS, ataupun pemilih ganda dan sebagainya. Kemudian kita juga tadi sudah menyampaikan kepada KPU bahwa ada potensi penambahan TPS, tapi baru potensi. Nah, makanya nanti kita akan sinkronkan di lapangan nanti. Kalau memang masih bisa kita geser, kita regrouping, itu mungkin kemungkinan kita lakukan. Tetapi kalau terlalu mepet, misalnya katakanlah 499 itu saya pikir sudah terlalu mepet, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya apakah nanti mau perlu penambahan TPS atau tidak. Karena mengingat pesan dari pemerintah bahwa kita dalam rangka penanganan pencegahan COVID-19, jadi jangan sampai nanti melebihi 500 atau hampir mendekati 500 pemilih dalam satu TPS. Selain itu, Azhari menambahkan setelah dilakukan analisis, kami juga akan terjun ke lapangan mengajak PPK, Panwascam, pengawas keluaran desa untuk sama-sama memetakan mana yang mereka tidak masuk dalam daftar pilih, mana yang memang mereka yang sudah meninggal dunia, ataupun TNI Polri yang tidak memenuhi syarat. Intinya masih terdata, maka itu harus segera kita optimalkan di lapangan nantinya. Nah, Bawaslu setelah DPS ini sudah sampaikan ke kami, selain kami analisis, kami juga nanti terjun ke lapangan, ngajak PPK, ngajak Panwascam, ngajak pengawas kelurahan desa untuk sama-sama memetakan mana yang mereka yang tidak masuk dalam daftar pilih, mana yang memang mereka yang sudah meninggal, sudah TNI Polri, yang TMS lah intinya itu masuk ternyata itu. Nah, maka itu harus segera kita optimalkan di lapangan nantinya, kita faktualkan. Jadi artinya dasarnya itu DPS ini? Iya, dasarnya DPS. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan mereka yang seharusnya sudah memiliki hak pilihnya, katakanlah sudah menikah misalnya di bawah 17 tahun, tapi sudah menikah, tetapi tidak masuk katakanlah dalam DPS, itu bisa mereka dimasukkan. Polanya seperti apa? Ya, nanti laporan mereka membawa dokumen identitasnya, bisa melapor langsung ke KPU, ke PPS, atau ke Bawaslu, atau jajaran kita di bawah, Panwascam, PKD, terkait itu dokumen-dokumen nanti akan kita usulkan kepada KPU untuk dimasukkan ke DPS atau daftar pemilih. Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Bangka Selatan, Amri, menyampaikan DPS kita ada 136.006 pemilih. Ada penambahan dari DPT sebelumnya, yaitu 127.653 pemilih, dan ada penambahan 8.363 pemilih. Dari penambahan sebelumnya, waktu Pileg dan Pilpres kemarin ada DPK, dan ditambah pemilih pemula dan pemilih tambahan yang masuk ke Bangka Selatan. Alhamdulillah, penetapan DPS hari ini berjalan dengan lancar, tertib, dilaksanakan di Grand Marina Hotel yang ditetapkan di jam 13.55 waktu Indonesia Barat. Berapa DPS ini? DPS kita ada 136.006 pemilih. Ya, ada penambahan dari DPT sebelumnya yaitu 127.653, ada penambahan 8.363 pemilih. Itu dari penambahan sebelum kemarin waktu Pileg Pilpres kemarin ada DPK kurang lebih ada 5 ribuan,
dan ditambah pemilih pemula di saat ini dan pemilih pindahan yang masuk ke Bangka Selatan. Dari Toboali, Budi Hartono, Bawaslu Bangka Selatan melaporkan.